Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Channel IT. Oke, seperti biasa kita bahas dulu indeks kita seperti apa hari ini pergerakannya maupun saya tidak memberikan menu back close hari ini ke grup umum maupun grup rekomendasi karena kemarin ada beberapa saham yang belum jalan. Jadi saya tidak berikan tapi hari ini semuanya hampir bisa di take profit ya ataupun mendapatkan keuntungan ya hari ini. Nanti akan saya share sedikit saham-saham yang saya rekomendasikan kemarin, yang saya rekomendasikan di grup rekomendasi ya, seperti itu. Beserta sekitar ada 15 saham ya, 15 saham yang sudah di request ya teman-teman, akan saya bahas juga ya. Mereka requestnya di grup umum saya, di grup pemahaman saham ya. Mau join, link ada di deskripsi ya. Oke, kita bahas dulu indeks kita. Indeks kita ya masih bergerak sideways. Kemungkinan dia bisa naik tapi akan kepentok. Kemungkinan menurut saya akan kepentok di 6770 sampai 7000 ya. Kemungkinan kalau dia naik pun akan sampai di sana lalu akan turun lagi terkoreksi retest lagi ke 6700 sampai 665 6640 lah ya. Posisi indeks kita lagi sideways di area bawah. Oke, kita langsung saja bahas saham yang saya berikan. Pertama akan saya bahas menu buy close yang saya berikan di grup rekomendasi ya kemarin. Grup umum saya tidak berikan ya. Grup umum saya tidak berikan tapi saya berikannya di grup rekomendasi. Bentar, saya share dulu ya, bentar ini. Ya, ini kemarin ya saya berikan Gadget CO tanggal 7 Juli ini jelas ya. Jam 2:13 info buy 142. Lalu saya berikan area buy 137 maksimal beli di 142. Ya karena dia sempat turun GCCO sampai ke 138. Ya kalau 137 nggak dapat. 138 kemungkinan besar dapat. Jadi maksimal beli teman-teman di grup rekomendasi sudah ada plan-nya secara jelas. Ya maksimalnya di 142. Beli maksimal di 142 dengan target dijual besok ataupun kalau misalnya pada hari ini naik ya silakan jual kemarin ya. Tapi kemarin tidak naik malah closing di 140. Ya, jadi target jual kita 142 sampai 152. Cut loss atau stop loss di 135. Ya, cut loss atau stop loss di 135. Tapi hari ini kita puji Tuhan naik lumayan kenceng GJCO-nya. Ya, kita lihat sedikit. Ya, kita lihat sedikit GJCO-nya. Ya, ini menu buy close yang saya berikan di grup rekomendasi ya. Kebetulan ada yang bahas, ada yang minta analisa juga GJCO akan sekalian saya bahas ya. Ya, ini menu buy close kemarin. Hari ini naik lumayan tinggi ya. Anggap saja 140 ya rata-ratanya. Anda sudah cuan sekitar 5% lebih. Apakah bisa naik? Dia belum konfirmasi uptrend ya, belum konfirmasi uptrend karena ada sedikit resisten di 152. 152 maksimal 160. Kalau bisa break 152 mungkin retest ke 158 maksimal 162 ya. Tapi ini belum konfirmasi uptrend untuk GJCO. Ya kemarin kita hanya cari pantulannya. Jadi saya jadikan menu buy close. Dan hari ini cuan lumayan 5% lebih bagi teman-teman member grup rekomendasi ya. Beli kemarin hari ini sudah cuan 5%. Untuk area support ada di 140 sampai 145 ya untuk GCCO. Dia belum konfirmasi uptrend tapi dia mencoba uptrend tapi belum terkonfirmasi untuk GCCO seperti itu ya. Kebetulan ada yang request juga jadi sekalian saya bahas. Oke, saya share juga saham kemarin yang saya bilang tidak ada yang belum jalan ya, ada yang belum jalan. Contohnya ini. Bentar, share dulu ya. Ini menu scalping kemarin ya, jam 9 saya berikan jam 9.02 market buka saya suruh buy Bumi 71, PNLF 400, NICL 87. Nah, untuk khusus Bumi itu saya langsung share ya. Nanti akan saya sedikit screenshotkan lagi. Tapi PNLF saya tidak infokan harus beli berapa, maksimal di 400 saya sudah jelas di sini. NICL juga 87. Nah, untuk khusus Bumi saya infokan lagi tuh. Pada saat saya share itu saya infokan lagi ini. Bumi saya masuk ya. Jam 9.10 saya masuk di 6770. SL di 65, target 72 sampai 76. Yaitu Bumi. Jadi rekomendasi saya berikan kemarin ini ya. Yang belum jalan itu Bumi sama PNLF. Untuk NICL sudah jalan ya, sudah cuan lebih dari cukup. Nah, untuk PNLF hari ini naiknya lumayan kenceng sampai 460. Ya, Anda hitung sendiri cuannya berapa.
Untuk Bumi juga naik sampai 72 ya. Saya sudah infokan juga nih. Ya. Ini saya langsung infokan lagi untuk Bumi saya masuk di 6770. Jadi Anda masuk 70, Anda sudah cuan 3% tadi naik sampai 72. Kalau Anda masuk 71 pun Anda tidak ngapa-ngapain, Anda sudah cuan lebih dari kurang lebih 1,5%, 1,4% itu sudah lebih dari cukup. Ya. Ya target kita ya kalau 1% udah lebih lah. 1,5% kan Anda fee-nya berapa? Anda bersihin dapat 1%. Nah, kalau Anda masuk 70, Anda dapatnya sekitar hampir 3%. Ya lumayan. Ya, untuk Bumi, PNLF sama INCL semuanya juga sudah naik hari ini. NICL malah pada hari yang sama kita sudah cuan 6% ya. Ya seperti itu. Jadi rata-rata 3 saham yang saya berikan kemarin semuanya cuan. Dan ada saham yang supaya fair ya. Bentar-bentar kita bahas satu lagi saham yang lumayan kenceng. Ini BBYB juga. Ini BBYB. Saya infokan resiko sudah kecil. Silakan beli ya. Bisa beli dia di bawah 1000 juga nggak apa-apa. Karena resiko sudah kecil. Ini area TP-nya 1050, 1150. Hari ini naiknya lumayan kenceng untuk BBYB. Ya kita coba lihat BBYB. Share sedikit ya. BBYB. Nah, naiknya sampai 1175. Target saya cuma 1150. 1150 saja Anda sudah cuan. Bentar ya, kita anggap saja 1110 kita ambilnya. 1150 deh. 13%. Ya. 13%. Karena risikonya sudah kecil. Makanya saya berani infokan beli. Dan hari ini naik. Lumayan kenceng, malah melebihi target saya. Anda sudah cuan 13%. Ya. Dan untuk scalpingan hari ini yang saya berikan, ya, saya share sedikit lagi. Nah, Pigas, ini scalpingan hari ini, Pigas, tanggal 8 Juli sebelum sesi 1 ditutup. Pada saat belum merah, Pigas itu saya sudah infokan dia bakal merah. Nah, pada saat dia sebelum merah, saya sudah infokan Pigas merah, tes beli, ambil saja. Ya, kita dapat di 1525, 1530 karena itu area merah hari ini. Ya, SL ketat 1480. Nah, saat sebelum sesi 1 berakhir saya sudah infokan ini targetnya. Pigas 1560, 1630. Ini scalping hari ini dan tadi naik sampai 1575, Anda sudah cuan hampir 3% untuk Pigas ya. Sudah cuan hampir 3%. Dia naik tadi langsung di sesi 2 naik sampai 1575 itu juga kejual ya. Jadi sudah melebihi target terdekat saya 1560. Ya, itu sudah cuan lebih hampir 3% lah. Ya kurang lebih 3% lah. Plusnya kurang lebih 3% tadi. Kalau sudah dieksekusi ya lumayan. Ya beli sesi 1, jual sesi 2 dapat kurang lebih 3%. Oke, untuk Pigas. Lalu saya akan share juga saham yang sebenarnya secara analisa benar ya. Secara analisa benar tapi secara secara ininya bentar. Ini Degik ya. Bentar, kita share Degik dulu. Ini Degik. Ini sebenarnya secara analisanya sudah benar. Ya. Tanggal 6 Juli saya suruh buy Degik ya. Degik tanggal 6 Juli nih. Closing 12, sebenarnya kita dapatnya di 121 ya, rata-rata 121, 122 saya infokan suruh HK. Nah, closing kan 125, beli saja nggak apa-apa, 125 anggap saja kita beli ini Degi. Nah, kan TP-nya di 128, 132 itu TP1, TP2 135. Kita lihat untuk Degiknya, kita lihat secara chart ya. Ya, kita lihat secara chart untuk Degik tanggal 6 ya. Tanggal 6 Degik ya. Ya, kita beli sini. Seharusnya naik ya, kita anggap saja 125. Naiknya sampai berapa? Sampai 132. Dapat 5%. Seharusnya seperti itu ya. Secara analisa ini sudah benar nih, naik nih. Tapi saat market berjalan kemarin, dia open sama dengan high ya. Dia open 132. Jadi rata-rata kita nggak keangkut nih Degiknya. Kita fair aja. Saya bicaranya fair saja ya. Karena Degik saya masih hold karena tidak terjual karena dia naiknya langsung naik seperti ini. Nah, itu di luar kemampuan saya ya. Maksudnya secara analisa ini memang harusnya kita cuan.
Beli kemarin, jual hari ini, jual tanggal 7 harusnya kejual dan naiknya sampai 5% ya. Tapi saya sudah infokan di sini ya. Ini Degi. Tadi mana Degi? Ya. Degi itu kita belum cut loss ya, karena kita masih ada buy kedua ya. Dan ini juga masih dalam channel uptrend ya untuk DG ya. Jadi masih oke lah, santai-santai dulu lah. Ya, karena dia masih kuat di 117 juga. Tapi lebih aman dia harus break di atas 1225 lagi, dia akan lanjut naik lagi ya. Dia sudah oke sebenarnya secara teknikal dan harusnya secara analisa yang saya pakai, beli kemarin jual tanggal 7 itu sebenarnya cuan. Tapi memang secara lapangan ya saat market berjalan dia naiknya cepet banget dan kemungkinan rata-rata ya mungkin 90% teman-teman yang pegang saham ini belum kejual ya, belum kejual ya, nggak apa-apa, it's okay selama dia masih uptrend dan masih dalam plan, nggak apa-apa. Nah itu saham-saham yang saya berikan, jadi yang belum cuan pun seperti DXC juga share ya supaya fair ya, tidak semua saham 100% itu benar ya, jadi jangan dibodoh-bodohin sama orang ya. Saya setiap minggu itu juga merekap saham-saham yang saya berikan. Oke, mungkin sudah kepanjangan saya bicaranya. Ya, sudah kepanjangan saya bicaranya. Saya langsung saja bahas saham-saham yang dari request teman-teman. GCCO sudah, lanjut MTEL. Oke, untuk MTEL masih dalam plan uptrend ya, karena masih kuat di 700-nya sampai 720 dia masih oke lah. Ada resisten tapi terdekat di 735 sampai 750. Itu resisten cukup kuat untuk MTEL. Posisinya sedang mencoba uptrend ya. Lanjut ke NICL. Nah, ini kan menu scalping kita yang kemarin NICL ya. Ini menu scalping kita kemarin. Kita beli. Ya, kita beli kemarin di berapa itu? Lupa saya. Tadi kita saya lihat tuh. NICL ya, kemarin pagi kita beli di 87 naik sampai 93 ya. Itu juga pasti dapat. NICL pasti dapat karena 87-nya sempat jadi bid lama banget. Naik sampai 93 Anda sudah cuan 6% ya. Itu datanya seperti itu. Dan memang kita sudah kejual. Ya kalau memang kejual ya kejual, nggak kejual ya itu salah Anda. Contohnya seperti Degik itu ya memang secara lapangan memang naik tapi kita nggak kejual ya itu oke. Selama masih dalam plan aman ya. Kalau contoh seperti NICL memang sudah naik dan itu sudah cuan, pasti sudah cuan. Nah yang tanya ini mungkin saya nggak tahu ya. Secara analisa ini memang tidak uptrend ya, tidak uptrend, jadi memang untuk copet saja untuk NCL. Terkoreksi wajar karena dia tidak mampu break di atas 90, jadi dia terkoreksi. Ada support di 82 ya. Kalau 82 jebol dia akan tes ke 80. Kalau 80 jebol dia akan melanjutkan penurunan. Untuk sekarang mungkin dia akan sideways dulu. Mungkin selama bertahan di 84 ada kecenderungan dia akan sideways sampai ke 88, yaitu area resisten dia maksimal di 90. Posisinya tidak uptrend untuk NICL. Lanjut. Jaya. Jaya juga tidak uptrend ya, posisi lagi sideways di bawah, area support 110, resisten ada di 118 ya. Posisi tidak uptrend untuk Jaya. Maksimal di 120 itu resisten dia. Lanjut ke Pigas. Nah, Pigas ini kan scalpingan tadi. Ya, scalpingan kita tadi. Ya, lihat aja chartnya ya. Ini kan closing kemarin ya. Closing kemarin di 135. Nah, bawah nih, pas dia merah ini. Ini turun nih sampai 125. Nah, kita ambil di sana, di sini. Pas harga merah di 1530, 1525 kita masuk tadi. Ya, sudah saya infokan. Masuk saja ke merah masuk. Pigas harga merah masuk. Ya, mau merah berapapun masuk. Nah, kita kan ambil tuh. Anggap saja 1530 deh. Enggak usah 1525. Ya. 15230 naiknya sampai tadi 1575. Ya, Anda sudah cut 3%, Bos. Ya, itu faktanya seperti itu. Nah, itu faktanya seperti itu untuk Pigas tadi. Ya, sudah cuan lumayan. Apakah masih bisa naik? Ya, paling mentok ya 1600 lah. Saya lihatnya seperti itu karena tidak uptrend nih. Kita hanya cari pantulan saja ataupun scalpingan saja, bukan untuk di swing dulu. Belum layak untuk di swing untuk Pigas ya.
belum layak. Menurut saya belum layak ya. Kalau ada yang suruh swing ya silakan ikuti saja. Tapi kalau saya copet dulu lah karena memang secara teknikal yang saya pakai ini belum layak untuk diswing. Kecenderungan masih bisa turun untuk bigas. Ya makanya kita copet-copet saja lah untuk bigas. Untuk support dia sekarang ada di 1.500, resisten dia ada di 1.600 sampai 1.620. Oke, lanjut. Posisinya tidak uptrend ya untuk bigas. Lagi sideways di area-area bawah sih kalau saya lihat. Lanjut ke nasi. Nasi juga tidak oke ya. Lagi sideways di bawah, support ada di, ntar saya lihat dulu. Sekarang di 200 support dia, resisten ada di 220 sampai 224. Posisi tidak uptrend atau sideways di bawah, lanjut ke segar. Segar segar dibilang oke enggak juga sih. Ini sahamnya suka drama ya. Dia sudah hampir naik, dia turunkan lagi ya. Begitulah saham segar. Kemungkinan akan turun. Retest 1380 sampai 1350. Support resisten ada di 1480 sampai 1550 lah. Posisinya sekarang lagi di persimpangan untuk segar. Ya, tapi persimpangannya masih di atas, masih aman lah. Kalau persimpangan sudah di bawah agak bahaya. Ini kalau persimpangan masih di atas ya. Selama dia tidak jebol 1350-nya aman lah ya untuk segar. Lanjut ke MAPI. MAPI posisi lagi di persimpangan ya. Persimpangan dengan support 900, resisten ada di 935, maksimal 1950. Posisinya lagi di persimpangan untuk MAPI. Lanjut. Yes. Ya support di 900 lah. 900 maksimal di 880 lah. Itu support dia untuk MAPI. Kalau 880-nya jebol hati-hati bisa turun atau konfirmasi turun dulu. Tapi kalau dia jebol 950 itu konfirmasi naik ya. Karena posisi persimpangan seperti itu. Lanjut ke Cevin. Cevin posisinya juga sama lagi di persimpangan jalan ya. Ya 270 support, resisten ada di maksimal di 290 sampai 300 itu resisten. Posisinya juga lagi mencoba uptrend tapi belum konfirmasi lah. Masih di persimpangan juga untuk Cevin. Lanjut ke SMDR. SMDR downtrend ini, downtrend sekarang posisi lagi di sideways di bawah. Support di 2400 untuk sekarang sampai 2300, resisten ada di 2500 sampai 2600-an ya. Posisinya lagi sideways di bawah untuk SMDR. Lanjut ke ABA. ABA belum oke ya, belum oke. Posisinya lagi turun. Kemungkinan dia akan retest turun dulu mungkin ya. Kalau saya lihat mungkin dia akan retest ke 196 sampai 190. Itu support dia. Ya, kalau jebol dia akan turun sampai ke 180. Kalau dia berhasil mantul dia akan naik lagi ke 210 sampai 230 untuk ABA. Ya. Lanjut ke WinR. ABA posisinya lagi di persimpangan ya. WinR Pak Ryan sangat-sangat downtrend ini kejebak nih, pasti ada yang kejebak nih. OTW 50 ya sudah 50 mungkin ya. Belum 50. Ya, hati-hati mungkin bisa dibawa tidur dulu ya 50. Resist ada di 54 56 ya, posisinya jelas silreknya. Ya. Dibawa tidur dulu mungkin untuk WinR. Lanjut ke Aces. Aces mencoba uptrend tapi tidak uptrend ya, belum konfirmasi karena belum jebol 820-nya. Kalau jebol ya mungkin akan retest ke 840 sampai 860-an. Support sekarang ada di 780 sampai 750. Posisinya belum uptrend tapi mencoba uptrend tapi belum konfirmasi untuk Aces. Lanjut ke bentar BRMS dulu. BRMS.
Sama, belum uptrend ya, belum uptrend, belum konfirmasi, masih sideways di bawah 220, 218 itu support cukup kuat, resisten ada di 240 sampai 248 ya. Posisi lagi di area-area sideways di area-area bawah untuk BRMS. Lanjut ke BBYB. BBYB. Ini juga kan menu tadi, menu ini. Menu kita beli saham murah ya. Saya sudah infokan ini saham murah, kemungkinan besar akan naik ya, terbukti naik ya. Kita kemarin ambil berapa itu dapat 13%. Kalau dibilang uptrend belum konfirmasi ya, belum konfirmasi uptrend, tapi dia kemungkinan ya kalau saya lihat kalau naik pun dia akan retest dulu ke 1200 sampai 1250 itu resistance cukup kuat. Kalau kepentok dia akan turun retest ke 1100. Posisinya kalau masih bertahan di 1100 tapi lebih bagus kalau bertahan di 1150 untuk BBB bisa konfirmasi uptrend ya, sedikit lagi 2-3 candle lagi lah. Kalau dia bertahan di 1150 itu oke, tapi kalau jebol 1150 dia akan retest ke 1080 sampai 1100. Ya. Posisinya mencoba uptrend tapi belum konfirmasi, resisten ada di 1200 sampai 1250. Oke, terakhir Antam. Antam lagi sideways di bawah sih sebenarnya. Inti kunciannya 1700, kalau jebol lepas dulu. Ya bagi yang nggak berani hold. Kalau jebol 1700, saran saya dilepas dulu. Tapi kalau bertahan di 1700, ada kemungkinan retest lagi ke 1750 sampai tertingginya 1820. Itu area sideways dia. Ya, untuk Antam. Posisinya tidak uptrend ya. Hati-hati kalau 1700 jebol, saran saya lepas dulu bagi yang tidak mau hold ya. Tapi kalau berani hold, ambil lagi di bawah. Ya, ambil lagi di bawah. Di area-area 1500-an karena ada potensi ke sana. Kalau jebol 1700. Ya, posisi sekarang lagi sideways di area bawah. Tapi saya lihat 1700 cukup kuat ya. Intinya kuncinya 1700. Kalau jebol lebih baik lepas, tapi kalau bertahan boleh test buy karena dia ada potensi lagi ke 1750 sampai 1820 itu resisten cukup kuat untuk entah. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu dilancarkan pekerjaan, tradingnya, usaha, aktivitasnya selalu dilancarkan, dan kesehatannya selalu terjaga. Dan jangan lupa terus bersyukur kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Salam cuan.